Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Dwianingsi dengan NPM 2205102 kelas 5A Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis galat lanjutan. Nah, jadi analisis galat lanjutan ini dia memiliki tipe galat dalam pengukuran. Dia ada 3 tipe. Yang pertama itu ada galat sistematis. Galat sistematis adalah jenis galat yang terjadi secara konsisten, baik dalam arah maupun besarnya, pada setiap pengukuran. Nah, jadi kesalahannya itu biasanya berasal dari ketidaksempurnaan alat ukur, teknik pengukuran yang salah, atau kondisi lingkungan yang mempengaruhi proses pengukuran. Nah, galat sistematis ini mempunyai karakteristik, yaitu bersifat tetap, sehingga setiap pengukurannya itu cenderung menghasilkan kesalahan yang seragam. Nah, untuk mengatasi galat sistematis ini itu, yang pertama dia kalibrasi alat secara rutin. Kita harus memastikan alat ukur itu dikalibrasi dengan benar terhadap standar pengukuran. Kemudian, perbaiki metode pengukuran, yaitu dengan menggunakan teknik pengukuran yang lebih tepat dan sesuai dengan standar. Yang ketiga, kendalikan pengaruh lingkungan, misalnya mengukur pada suhu dan tekanan standar atau menggunakan alat yang tahan terhadap perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua ada galat acak. Galat acak ini adalah jenis galat yang muncul secara tidak terduga dan tidak memiliki pola tertentu. Galat ini itu sering disebabkan oleh fluktuasi kecil yang tidak terkontrol selama proses pengukuran. Nah, galat acak ini biasanya menyebabkan hasil pengukuran itu sedikit berbeda antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lainnya. Karakteristik dari galat acak ini itu bersifat tidak konsisten, baik dalam arah maupun besarnya kesalahan. Kemudian dia tidak berulang dengan pola tertentu. Dan kemudian ada contoh dari galat acak. Yang pertama itu ada kesalahan membaca alat ukur, misalnya pembacaan skala manual yang dipengaruhi paralaks atau sudut pandang yang salah. Kemudian ada fluktuasi lingkungan, getaran atau gangguan kecil yang menyebabkan pergeseran hasil pengukuran. Nah, untuk mengatasi galat acak ini adalah yang pertama lakukan pengukuran berulang, yaitu dengan mengulangi pengukuran beberapa kali. Galat acak ini dapat dirata-ratakan sehingga mendekati nilai sebenarnya. Kemudian gunakanlah alat yang lebih stabil, misalnya memilih alat digital dengan akurasi tinggi untuk mengurangi fluktuasi. Yang ketiga, minimalkanlah gangguan eksternal, yaitu dengan memastikan lingkungan pengukuran bebas dari gangguan seperti getaran atau kebisingan. Nah, dalam peran statistik, galat acak ini dapat dianalisis dengan menggunakan statistik seperti menghitung rata-rata dari data hasil pengukuran, kemudian menggunakan standar deviasi untuk mengukur tingkat penyebaran data. Kemudian yang terakhir, tipe galat yang terakhir itu ada galat kasar. Nah, galat kasar ini adalah jenis galat yang muncul akibat kesalahan besar, biasanya karena kelalaian atau kesalahan manusia dalam proses pengukuran. Galat kasar ini biasanya menyebabkan hasil pengukuran itu menjadi sangat jauh dari nilai sebenarnya dan mudah dikenali sebagai anomali atau outlier. Karakteristik galat kasar ini itu besarnya galat jauh lebih besar dibandingkan dengan galat sistematis atau acak. Kemudian dia tidak memiliki pola tertentu, tetapi hasil pengukurannya itu sangat berbeda dari hasil normal. Nah, contoh dari galat kasar ini adalah salah mencatat hasil. Nah, operator salah menuliskan angka, misalnya 25,3 menjadi 35,2. Kemudian dia kesalahan prosedur, misalnya salah memilih skala pada alat ukur. Kerusakan alat, alat ukur itu tidak berfungsi dengan baik, misalnya jarum pengukuran yang macet. Kesalahan teknis, yaitu dengan menggunakan alat yang tidak sesuai untuk pengukuran tertentu, misalnya menggunakan penggaris untuk mengukur ketebalan mikroskopis. Nah, untuk mengatasi galat kasar ini yaitu dengan latih operator. Pastikan operator memiliki pemahaman yang baik tentang alat ukur dan prosedur pengukuran. Yang kedua, periksalah hasil pengukuran. Selalu cek hasil pengukuran untuk mendeteksi outlier yang mencurigakan. Kemudian, gunakanlah alat yang sesuai, yaitu dengan memilih alat yang dirancang khusus untuk jenis pengukuran tertentu. Nah,
Kemudian untuk pencegahan galat kasar ini yaitu dengan lakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengukuran. Kemudian pastikan prosedur pengukuran itu dilakukan sesuai dengan standar operasional atau SOP. Nah, jadi ketiga tipe galat ini itu memiliki karakteristik, penyebab, dan cara penanganan yang berbeda. Kalau dia galat sistematis, dia memerlukan perhatian pada kalibrasi alat dan metode pengukuran. Kemudian kalau dia galat acak, dapat diminimalkan dengan pengukuran berulang dan menggunakan alat presisi. Yang ketiga yaitu galat kasar, dia lebih berfokus pada pengawasan manusia dan pengecekan ulang hasil. Nah, kemudian galat dalam pengukurannya itu disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi akurasi dan presisi hasil pengukuran. Nah, faktor-faktor ini itu dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, seperti alat ukur, manusia, lingkungan, atau prosedur pengukuran. Nah, jadi berikut ada penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi galat. Yang pertama itu ada faktor alat ukur. Nah, kondisi dan karakteristik alat ukur memiliki pengaruh besar terhadap galat. Alat ukur yang tidak memadai atau rusak dapat menghasilkan pengukuran yang salah. Nah, kalibrasi alat yang tidak tepat. Alat ukur yang tidak dikalibrasi atau sudah melewati masa kalibrasi akan memberikan hasil yang menyimpang dari nilai sebenarnya. Misalnya, timbangan digital yang tidak dikalibrasi dapat menunjukkan berat lebih atau kurang dari berat sebenarnya. Kemudian ada resolusi alat yang terbatas. Resolusi adalah kemampuan alat untuk mendeteksi perubahan kecil. Alat dengan resolusi rendah akan menghasilkan pengukuran yang kurang presisi. Nah, contohnya itu penggaris. Penggaris itu biasa tidak dapat mengukur ketebalan hingga milimeter dibandingkan dengan mikrometer. Faktor yang ketiga yaitu keausan atau kerusakan alat. Komponen alat ukur yang aus atau rusak dapat menyebabkan galat. Misalnya, jarum pada alat analog yang macet dapat menunjukkan hasil yang salah. Keempat, ada sensitivitas alat. Beberapa alat itu tidak sensitif terhadap perubahan kecil dalam parameter yang diukur, sehingga tidak dapat mendeteksi nilai yang benar. Kemudian desain alat. Kesalahan desain alat seperti skala yang sulit dibaca atau tidak jelas dapat menyebabkan kesalahan pembacaan oleh operator. Kemudian, faktor yang kedua itu adalah disebabkan oleh faktor manusia atau human error. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sering menjadi penyebab galat, terutama dalam pengukuran manual. Nah, misalnya apa? Yaitu kesalahan pembacaan skala. Pembacaan yang tidak akurat seperti kesalahan akibat paralaks atau sudut pandang yang salah dapat menyebabkan galat. Kemudian dia kesalahan dalam pencatatan data. Operator dapat salah mencatat angka atau data pengukuran, misalnya tertukar antara desimal dan bilangan bulat. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan atau pelatihan. Operator yang kurang terampil atau tidak memahami cara penggunaan alat ukur dapat menyebabkan galat. Kemudian dia adanya ketidakfokusan atau kelalaian. Ketidakfokusan selama pengukuran seperti kurang berhati-hati atau tergesa-gesa sering terjadi kesalahan besar. Kemudian dia variasi dalam teknik pengukuran. Teknik yang tidak konsisten antara operator atau antar pengukuran dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Yang ketiga ada dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan sekitar tempat pengukuran dapat mempengaruhi hasil, terutama dalam kondisi yang tidak terkendali. Apa aja itu dia dari faktor lingkungan? Adanya suhu. Perubahan suhu dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan alat ukur atau benda yang diukur. Misalnya, pengukuran panjang logam tanpa mempertimbangkan pemuaian akibat panas. Kemudian dipengaruhi juga oleh kelembapan. Kelembapan yang tinggi dapat mempengaruhi bahan yang diukur, terutama bahan yang sensitif terhadap air seperti kayu atau kertas. Kemudian dipengaruhi juga oleh tekanan udara. Dalam pengukuran yang melibatkan gas atau cairan, perubahan tekanan itu dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian ada juga getaran dan kebisingan. Nah, getaran ini dapat juga menyebabkan alat pengukur tidak stabil, terutama pada alat elektronik yang sensitif. Kemudian yang keempat, dia juga dipengaruhi oleh faktor metode atau prosedur pengukuran. Kesalahan dalam metode atau prosedur pengukuran dapat menghasilkan galat yang signifikan. Nah, dia itu yang pertama ada pemilihan metode yang tidak tepat.
Nah, metode pengukuran yang tidak sesuai dengan objek yang diukur dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. Misalnya apa? Misalnya menggunakan alat ukur dengan rentang skala yang terlalu besar untuk pengukuran yang kecil. Kemudian ada penggunaan alat yang tidak tepat. Pemakaian alat ukur yang tidak sesuai dapat menghasilkan galat. Contohnya, mengukur jarak kecil dengan meteran biasa daripada jangka sorong. Kemudian teknik yang tidak konsisten. Variasi dalam cara pengukuran seperti sudut pandang operator atau tekanan yang diberikan dapat mempengaruhi hasil. Kemudian yang kelima ada faktor benda yang diukur. Karakteristik benda yang diukur juga dapat menyebabkan galat. Nah, yang pertama dia dipengaruhi oleh ketidakstabilan dimensi. Beberapa benda dapat berubah dimensi karena adanya suhu, tekanan, atau waktu. Misalnya, bahan logam yang memuai atau bahan elastis yang berubah bentuk saat ditekan. Kemudian dia komposisi tidak merata. Untuk bahan yang heterogen itu hasil pengukurannya bisa berbeda di berbagai titik. Contohnya, pengukuran kekerasan pada bahan yang tidak homogen. Kemudian bentuk atau permukaan benda. Benda dengan bentuk tidak beraturan atau permukaan kasar dapat sulit diukur dengan akurat. Yang keenam, ada faktor standar referensi. Nah, standar yang digunakan sebagai acuan pengukuran ini juga dapat menjadi sumber galat. Biasanya itu dipengaruhi oleh kesalahan standar. Nah, jadi jika standar referensi yang digunakan itu tidak tepat atau sudah kadaluarsa, hasil pengukurannya itu bisa salah. Kemudian ada ketidaksesuaian dengan standar internasional. Perbedaan antar standar lokal dan internasional dapat menyebabkan galat dalam pengukuran yang melibatkan perbandingan. Yang ketujuh ada faktor waktu. Nah, jadi waktu pelaksanaan pengukuran itu juga dapat mempengaruhi hasil. Yang pertama itu dia ada perubahan kondisi lingkungan seiring waktu. Suhu, kelembapan, atau tekanan bisa berubah selama pengukuran, terutama untuk pengukuran jangka panjang. Keausan alat seiring waktu. Alat yang sering digunakan bisa aus atau tidak berfungsi optimal yang mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, jadi kesimpulannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi galat sangat beragam, meliputi alat ukur, manusia, lingkungan, metode, benda yang diukur, dan standar referensi. Nah, untuk meminimalkan galat, langkah-langkah yang dapat kita ambil adalah yaitu dengan menggunakan alat ukur yang sesuai, kemudian dia terkalibrasi dan dalam kondisi yang baik. Kemudian latih operator untuk mengurangi kesalahan manusia. Kemudian yang ketiga, kendalikan lingkungan tempat pengukuran agar stabil. Kemudian pilih metode ataupun prosedur pengukuran yang tepat. Yang kelima, lakukanlah pengukuran berulang dan analisis statistik untuk mengurangi galat acak. Nah, jadi dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, hasil pengukurannya dapat menjadi lebih akurat atau reliable. Kemudian ada metode evaluasi galat berdasarkan kategori. Yang pertama ada analisis statistik. Analisis statistik digunakan untuk memahami distribusi galat dan karakteristiknya melalui teknik statistik. Metode ini membantu mengidentifikasi pola galat, yaitu dengan mengevaluasi akurasi, mengukur kesalahan dalam prediksi atau pengukuran. Kemudian yang kedua ada kalibrasi. Kalibrasi ini adalah proses penyesuaian perangkat atau model agar hasil prediksinya itu lebih sesuai dengan nilai sebenarnya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan galat sistematis. Kemudian yang ketiga ada analisis ketidakpastian. Analisis ketidakpastian ini bertujuan untuk mengkuantifikasi sejauh mana hasil pengukuran atau prediksi itu dapat dipercaya. Nah, jadi metode ini tuh mempertimbangkan semua sumber ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi hasil. Kemudian yang keempat ada kontrol kualitas. Kontrol kualitas itu adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa produk atau hasil model tetap dalam batas toleransi galat yang dapat diterima. Fokusnya itu adalah untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki galat. Nah,
Keempat metode ini itu saling melengkapi dalam evaluasi galat. Analisis statistik mengukur dan memahami pola galat. Kalibrasi itu dia menyesuaikan perangkat atau model untuk meminimalkan galat. Kalau dia analisis ketidakpastian, dia itu menilai tingkat kepercayaan terhadap hasil. Terakhir kalau dia kontrol kualitas, dia itu memastikan bahwa galat itu tetap berada dalam batas yang dapat diterima selama proses berlangsung. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan ini adalah bahwa analisis galat itu dia sangat penting dalam pengukuran ilmiah. Kenapa penting? Karena dia untuk memahami keakuratan dan ketidakpastian hasil. Nah, maka perhatikanlah kualitas alat ukur, kemudian ikuti prosedur dengan benar dan evaluasilah galat secara berkala untuk meningkatkan akurasi dalam pengukuran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.